Nah, sampai akhirnya memutuskan untuk ngajuin. Waktu itu cara ngajuinnya gimana, Vi? Pak Bram, lagi sibuk nggak? Kalau nggak salah gitu ya? Betul. Lagi sibuk nggak? Enggak, Vi, kenapa? Jadi sebenarnya tips untuk resign itu adalah kita harus mikirin dari awal dia masuk kerja. Karena kalau kita masuk kerja itu sebenarnya kita harus punya mindset saat kita masuk kerja itu pasti suatu saat kita akan resign dari tempat kerja itu. Karena ada sih peluang supaya sampai ke level direktur dan pensiun gitu. Tapi itu kan mungkin sebagian kecil aja seperti itu. Sebagian besar pasti mengalami yang namanya resign. Dan kita itu perlu adanya hubungan yang baik sama semua orang kan. Karena suatu saat terjadi kita juga tetap butuh koneksi dengan orang itu. Iya, relasi. Nah, jadi mungkin dari awal kerja juga kita punya mindset seperti itu. Jadi dari awal kerja kita harus maksimal di situ. Harus bekerja dengan baik sehingga nanti juga resignnya baik-baik. Ya, jadi mungkin itu tips pertamanya ya gitu. Contohnya Ipi ini, Ipi dari awal kerja rapi banget loh, Pi. Dia nih sampai jadi bendahara juga. Iya, bendahara ya. Bendaharanya tim sales kita terus karena pembukaannya paling rapi semua. Terus disuruh apa juga jalan terus pokoknya rapi banget data-datanya. Kenapa begitu ya, Pi ya? Karena mungkin karakter saya juga kali ya kayak gitu, dan pernah di accounting, jadi mungkin ada yang kebawa lah gitu. Ayu tuh suka banget gitu karena si Ipi ini kalau disuruh bikin Google Sheet itu kan itu rapi, bikinnya paling rapi, yang lain kan hancur. Apalagi Arki itu hancur banget, parah. Bukan hancur lagi, kosong kadang-kadang. Iya, nggak dibikin. kadang-kadang saya suka diri kan, maksudnya jadi kayak, maksudnya dicontohin gitu kan, nih kayak Ipi gitu kan, kadang wah Ipi nih parah gitu. Malah diparah-parahin ya. Padahal dia yang bener tapi diparah-parahin. Nah, yang kedua tips saat kita mengajukan resign-nya, Pi. Tadi kan Ipi bilang sempet mikir-mikir 3 bulan ya, Pi ya. Iya, betul. Nah, sampai akhirnya memutuskan untuk ngajuin. Waktu itu cara ngajuinnya gimana, Pi? Ini agak absurd sih sebenarnya gini, karena sayanya ngerasa memang sudah deket kan sama Pak Bos nih. Jadi justru saya tuh nggak enak, malah mau ngajuin resign tuh nggak enak gitu, karena lo kenapa gitu kan, karena maksudnya semua kan sebenarnya baik-baik aja gitu kan, nggak ada masalah sama sekali dengan kantor gitu kan, dan terus tiba-tiba akhirnya mau resign itu kan kayak pasti kayak kaget gimana gitu kan. Nah sayanya nggak enak gitu kan. Nah akhirnya saya WA. Sebenarnya sebelum WA waktu itu Ipi ke Ayu dulu ya? Iya, jadi sebelumnya kan udah ke SPV dulu tuh, ke Bu Ayu gitu kan. Saya udah bawa surat tuh. Cuman sama Ayu masih ditahan karena maksudnya dia maunya saya nggak mau pikir dulu baik-baik gitu. Jangan langsung ambil keputusan seperti itu gitu kan. Terus kan Ayu bilang tuh, Ipi pikir baik-baik dulu aja. Gue nggak bakal ngomong-ngomong kok sama Pak Bos. Iya, gitu benar. kan. Dia bilang gitu kan. Dia bilang sebenarnya. Oh, bisa gitu Bayu. Dia bilang sebenarnya, cuman Pak Bram jangan bilang-bilang ya, gitu ya. Si Ipi ngajuin resign, gue sedih banget. Kata Ayu gitu kan, gue sedih banget ini. Oh gitu ya, sedih juga sih. Cuman ya udahlah. Nah, sebelum Ipi ngomong ke gue juga nggak akan ngomong apa-apa dulu ke Ipi. Gue akan bersikap biasa dulu. Sampai akhirnya waktu itu suatu malam. Waktu itu kayaknya gue belum tinggal di rumah sini ya, masih nyewa waktu itu, karena rumahnya belum jadi ini kan. Jadi waktu itu malam-malam baru nyampe di apartemen itu, habis mandi, dapat WhatsApp nih dari Ipi nih, Pak Bram, lagi sibuk nggak? Kalau nggak salah gitu ya, betul. Lagi sibuk nggak? Enggak, Pi, kenapa? Langsung jebret, bret. Jadi itu sebenarnya udah disiapin dulu ya? Udah ditulis dulu karena saya bingung gitu kan mau pilih kata-katanya seperti apa gitu kan. Terus juga bahkan sampai udah tanya advice dulu temen gitu kan. Kira-kira kayak gini gimana nih gitu kan. Terus udah oke kok gitu kan. Nah, udah itu pun mau WA pun itu memberanikan diri loh. Tadi kan kapan ya WA-nya gitu kan, deg-degan apa segala macam. Bahkan kayaknya setelah saya WA yang panjang itu kayak agak lama ya, saya baru balas lagi kan. Itu karena saya mikir lagi gimana ya ini balasnya apa lagi ya gitu. Pas Ipi bilang, "Bos, lagi sibuk nggak?" Nah, ini kayaknya ada sesuatu nih si Ipi nih. Kayaknya ini nih kayaknya satu dia ngomong ke gua kayaknya gitu. Pas gua bilang, "Enggak, Pi, kenapa?" Itu bener-bener yang langsung banyak banget WhatsApp-nya. Yang Ipi bilang tadi udah disiapin dulu, tinggal
forward kali ya, itu udah disimpan dulu ya. Ini deh di forward dari yang Si kan udah Decan, ke Decan. iya Jadi dikirim ke temannya dulu si Decan, habis itu langsung di blok di forward semua. iya, Jadi begitu gue dapet message tuh langsung diberondong gitu kan. Terus gue perlu waktu buat baca. iya betul. Akhirnya ya udah gue minta IP pikir-pikir lagi macem-macem. Tapi waktu itu masih gue minta pikir-pikir dulu ya Pi, sampai Iya. akhir tahun ya. Benar, kayak itu Iya. pertengahan tahun deh. Iya, waktu itu kan pertengahan tahun. tahun. Nah, jadi gue minta IP untuk pertimbangkan lagi karena gue juga pernah ngerasa di satu titik yang gue pengen resign gitu kan. Dan karena kita juga mungkin masih relatif muda, mungkin emosi kita juga masih kurang stabil. Iya, betul. Jadi gue bener-bener mau ngeyakinin IP dulu, IP ini bener nggak udah bulat mau resign gitu kan. Jadi gue waktu itu minta IP pikir-pikir sampai akhir tahun, kurang Betul. lebih setengah tahun ya Pi ya. Setengah tahun. Kalau IP saat itu masih mau resign, gue nggak bakal tahan lagi gitu. Betul. Sebenarnya sih itu gue cuma taktik. Sebenarnya waktu itu maksud gue, kalau Desember dia ngajuin resign lagi, gue perpanjang lagi setengah tahun lagi. Terus sekarang mau misalnya gue perpanjang lagi setengah tahun lagi gitu. Tapi ternyata jadi-jadi ya. nggak jadi. Tapi ternyata gagal. Waktu itu IP di Desember tuh sudah bulat banget. Gitu. Sudah bulat. Ya udah. Dan gue sama Ayu juga harus merelakan karena yang terpenting buat gue sama Ayu bukan karirnya IP, tapi kehidupannya IP. Iya. Kalau itu yang terbaik buat IP ya kenapa enggak? Gue ataupun Ayu ataupun kantor nggak punya hak buat nahan seseorang ya. Nah, masa depannya seseorang itu kita nggak punya hak untuk ngatur. Dan ya akhirnya sih IP sampai sekarang enjoy aja IP ya. Iya, ya semuanya sih karena udah dipikirkan dengan matang-matang ya. Jadi bukan karena sesaat juga gitu. Jadi udah sekarangnya lebih menjadinya enjoy banget sih. Enjoy banget ya. Jadi di rumah sambil bisa ngerawat anaknya, tetap sambil ada usaha juga kan, usaha online. Terus sekarang juga lagi mau merintis bikin donat ya, Pi? Donat ya. Kuliner. Awalnya donat apa namanya? Donat menul. Oh, donat menul. Jadi udah cukup enjoy ya, Pi? Iya. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya impian IP tuh, cita-cita IP tuh ke depannya gimana sih? Cita-cita ya. Pengen membesarkan si Val apa gimana atau apa? Sebenarnya sih kalau dibilang cita-cita, pastinya pengen kehidupannya bahagia gitu kan. Cuma kan kalau bahagia itu kan apa sih ukurannya Ya, gitu kan? relatif ya. Benar. Yang pasti sih pengennya tuh ya karena udah resign gitu ya, maksudnya kan udah ada yang dikorbankan gitu ya pekerjaan, yang pastinya ya berarti pengennya besarin anak dengan baik gitu. Karena sekarang lagi jujur aja lagi kayak belajar untuk parenting yang baik itu kayak gimana gitu kan. Kita ke tips yang sebenarnya penting-penting nggak penting kita simpulkan nih. Yang pertama itu kita harus kerja yang baik di tempat itu supaya nanti resignnya juga baik-baik. Betul. Terus tadi cara menyampaikannya kalau versinya IP seperti itu. Tapi intinya sih mungkin kalau gue simpulin kita harus terbuka dan jujur ya Pi ya. Iya betul. Terbuka dan jujur mengenai alasan kita resign. Resign. Alasan resign seperti apa? Harusnya sih semua atasnya bisa mengerti sih. Kalau alasan itu mengerti juga pasti akan bisa resign dengan baik-baik. Iya betul. Betul. Mungkin ini ada satu yang nggak penting, tapi mungkin orang-orang tuh kadang-kadang bingung. Kalau surat resign itu bikinnya gimana, Pi? Oke. Copy paste di Google apa gimana sebenarnya? Ya pasti sih kan kita mencari referensi kan dari Google gitu, karena kan banyak gitu kan template-nya apa segala macem. Cuman memang ya harus disesuaikan dengan kitanya juga gitu, nggak bisa langsung comot bulet-bulet gitu kan, itu nggak bisa. Waktu itu sih saya lihat referensi dari Google, terus banyak yang dibuang-buang juga gitu, karena kan memang harus alasan resign-nya itu apa, itu kan nggak mungkin sama persis gitu kan dari Google. Jadi sebenarnya itu mah nggak terlalu penting ya, Pi ya? Iya. Ya cuma tinggal copy paste, buang, sesuaikan sama yang kita versi kita, udah jadi gitu kan. Yang lebih susah tadi adalah menyampaikannya. Mungkin gue mau sharing sedikit mengenai alasan kalau kita resign itu harus jujur ya. Jadi kadang-kadang buat fresh graduate kalau dia mau resign itu dia bohong ya. Iya. Kayak gue waktu pertama kali kerja itu kan gue kerja di perusahaan kontraktor waktu itu, dan gue waktu itu benar-benar nggak enjoy sama pekerjaannya, nggak enjoy juga sama ya macam-macam lah, banyak faktor di situ yang gue nggak enjoy. Akhirnya gue memutuskan untuk nggak nyampe setahun tuh gue resign gitu. Dan padahal gue tinggal ucapin aja sejujur-jujurnya gitu bahwa gue merasa nggak nyaman dan gue ngerasa nggak cocok dengan bidang pekerjaan itu. Cuman di pikiran gue waktu itu nanti akan dipikir seperti ini, akan dipikir seperti itu. Betul.
akhirnya gue bohong waktu itu. Oke. Gue bilangnya mau bantu usaha keluarga, padahal waktu itu mau pindah ke tempat Pindah. kerja yang lain. Kan sebelum resign saya cari kerjaan dulu tuh, jadi gue tahan-tahanin kerja di perusahaan yang lama sampai dapat perusahaan yang baru. Nah terus sebenarnya gue mau pindah ke situ, cuman karena nggak enak ngomongnya, akhirnya gue bilang gue mau bantu usaha keluarga. Dan pada waktu ketahuan kita bohong, itu malah lebih nggak enak. Iya betul. Nah, ternyata lu kerja di tempat Iya, ini bener, gitu. bener. Itu malah lebih nggak enak gitu. Jadi sebaiknya emang jujur Jujur aja. aja betul. Dan dari tempat yang kedua ke tempat yang sekarang, gue jujur waktu itu ngomongnya. Gitu. Jadi ya mereka tahu gue di sini ya nggak apa-apa, Iya karena ya betul. kita udah jujur ngomongnya. Jadi harus sampaikan alasan resign kita yang jujur aja dan terbuka. Gitu. Sebenarnya waktu Ipi resign itu, Ipi udah ada bayangan belum akan menjalani bisnis sampingan yang berhubungan sama game ini? Saya udah berhenti kerja terus gak bisa ngapa-ngapain, gak ada Iya. keahlian baru yang saya bisa gitu kan, dan akhirnya saya upgrade diri.